Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD218 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX revisi 0, produksi 5 April tahun 2017. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 424 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 195,5 mm, ketebalan gasket 13,5 mm, ukuran terluarnya 470 mm, dan ukuran antara baut 455 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 600 watt, program power 1200 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 29 sampai 2700 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 101 dB. Kemudian ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 29 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, CAS 0,31, IMS 9,18, MMS 186,6 gram, GMS 0,16 mm per Newton, BL 23,9 Tesla meter, fast 344,4 liter, efisiensi 2,66%, SD 1244,1 cm persegi, dan Xmax 10,9 mm. Untuk poin Xmax, ini sepertinya cukup menjanjikan. Tapi meskipun begitu, nggak ada jaminan pasti kalau Xmax yang tinggi, outputnya pasti akan maksimal. Dan untuk jenis box speaker, ini sebenarnya bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBB-nya, ini sekitar 93,5. Namun bicara mana yang lebih direkomendasikan, ini tentu akan lebih direkomendasikan untuk diaplikasikan pada box dengan lubang angin. Cara mengetahui EBB ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang di paralel, maka akan membutuhkan daya 2400 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 45 Hz dan untuk atasnya di 90 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slop nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 136 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 41 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 124 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 136 Hz pada minus 3 dB. Lalu untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 14,2 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 11,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 38 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 143 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 640 mili. Panjang ke belakang 860 mili. Kemudian lebarnya 1500 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Awalnya gua ingin menargetkan lebar ini di 1200 mili, tapi sayangnya karena ruang resonansi utama gak mencukupi volume internal yang dibutuhkan, dan jika ditarik ke belakang, maka ruang resonansi kedua yang akan memiliki volume internal yang berlebihan.
Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk port, ini ukurannya adalah 140 mili. Untuk tekukan ini ukurannya 85 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 408 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 650 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 239 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 217 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 373 mili. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis. Selain untuk memperkuat dinding belakang, ini karena pemasangan speakernya juga dari bagian belakang ini. Kemudian untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 456 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil ini. Sementara untuk ukuran dari dinding depan sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 190 mili. Dan bukaan port kedua di sini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 260 mili. Kemudian di sini juga ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk mempercantik tampilan box speakernya. Tapi di sisi lain, ini juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD218 khususnya untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX. Jika nanti lo punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi, dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.